Asa kata, Boru diraja
disuhut paranak dohot para buru di doa karobongan na dinang tol bolas na sida sa hatu tonga-tonga ni bagas nami onala Tuhan di bagasak kahipason nang di bagasan las ni roha ima ale Tuhan dinanaing mangudurhon ni anak pun ni hurei hami tu bagas Jeromi nanaing majalo paso-paso pardongas sarapeon marhite-hite na posoma le Tuhan alania le Tuhan di managuton marpungu hami di tonga ni bagas namion di namar sada ni roha di namar las ni roha dinanaing mangudurhon yanak kon ni huriami atong ale Tuhan di nama mukka ulonon di manugoton ale Tuhan upasahat tami to do pamu asahon na manangan-nangan na mga ramoti na mangiring-iring na patubahon dame dohot takka las ni roha di hami sa luhut na disuhut paranak dohot disuhut parburu asa anggiat ale Tuhan marhite-hite lelek nami boy uloni mardalan dinggan setikyon siya manugoton sa hatu na manguzungian no di botarina dia katodong nami hula-hula nami na di pardalanan do paya sida Tuhan pataro na sida sa hatu tongan di bagason nang tubagas sopan non mardongan hahipason di bagasan na siniroham atong ala Tuhan di manugoton nang marsi panganok kami tupasi panganok do sinumon pinatupan niya do tolong niroham paso-paso na Tuhan tau sibu tau gugu tu pamatang nami tau makorhon hasangapod di guarmo pardosa na gudang do hami urasi hami siya nasa pardosa nami asa tama hami hasahatan ni paso-paso na siyan koy pujon nami ho sa tikyon ho trudi sa liling-liling na mauli ate madiho amen.
to pawro nami to arpamu ada yang mang dengan bahasa. Disyala siro tolong ni roham napakilala ko kami apa ada di bagas tikyo. Oh, mantap lah berarti ya. Di mana nang macalo pardo wasariteon dari nami do nami marhite ite na posom siap bagas dorone. Disyala ni ale Tuhan. Satu kenai neng borhat mahami itu bagas dorone. Pasu-pasu jala iring-iring jala tugu-tugu mahami di perjalanan kami asa hipas-hipas kami oleh Tuhan. Suak songo lima oleh Tuhan nang kata adat dan sepat pohon nami anon o matotong na mga leon roha do pikiran na tiur di kami gano. Suak songo lima oleh Tuhan nang kata todong namin na susahat na bagason. Tugu-tugu jala iring-iring pasahat na sida di bagatan hahipason. Dengan bacakan berita acara ibadah pembatalan nikah nomor 109 PN JDM PK 7 2023 pada hari ini Sabtu tanggal 15 bulan Juli tahun 2023 di Gereja Gemara Jepang Krisi dilakukan ibadah pembatalan nikah kudus yang di hadapan sidang jemaat Tuhan. Sidang kudus dari Heri Saputra Raja dilahirkan di Pekanbaru tanggal 4 Agustus 1944. Anak laki-laki dari nama ayah Juntar Siroringo Amabung, nama ibu T. Rusinaga dengan Rostiana Burusinaga. Dari pihak silakan sama dan gereja. Terima kasih. Jadi ini sudah selesai kita lakukan. Jadi saya akan sedikit memberitahukan bahwa nanti kita akan masuk prosesi di depan pengantin ingin oleh keluarga dari kakak yang lagi masa perempuan. Nanti sampai di depan akan ada pengajian guru acara pemberkatan nikah hari ini dalam rangka kasihmu. Kau menuntun kami Tuhan dalam acara ini biar semuanya berkemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan kami memulainya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kepada kedua orang tua Saudara Hersa Putra Raja, saya persilakan mendampingi mempelai laki-laki. Dan kedua orang tua Saudari Rostiana Boru Sinaga mendampingi mempelai wanita di tempat yang telah disediakan. Termasuk juga yang mendampingi mempelai laki-laki, yang mewakili orang tua. Kepada ibunda kedua mempelai, dipersilakan untuk menyalakan 2 buah lilin yang ada di depan. Bersedia? Jawablah secara bersama, kami bersedia. Demikian juga kepada kedua orang tua mempelai wanita, saya ingin mengajukan pertanyaan. Saudara berdua bersedia? Jawablah secara bersama-sama, kami bersedia. Silakan ambil tempat dulu kita sediakan. Kita tetap bangkit berdiri. Saudara yang kekasih, marilah kita tabiskan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah hari ini dalam suasana teduh. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, hadir langit dan bumi, kami tabiskan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi.
Bapak, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah bersorak menaikkan pujian kami bagi nama Tuhan. Kami rasakan Tuhan setiap hari kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, yang memelihara menuntun hidup kami hingga saat ini Tuhan. Kami mau datang Tuhan menghampiri Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan menaikkan Tuhan pujian penyembahan kami saat ini, pengagungan kami Tuhan. Semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami teduhkan hati kami Bapa, kiranya hadirat-Mu boleh tercurah di tempat ini. Penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami tetap cinta Engkau Tuhan. Kami tetap setia apapun yang terjadi sepanjang hidup. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku
setia Engkau Bapa yang mulia Tuhan, senantiasa mencukupkan segala apa yang kami perlukan, senantiasa menyediakan apa yang kebutuhan kami hingga hari ini Bapa. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Engkau Bapa yang setia bagi hidup kami. Engkau Bapa yang senantiasa melihara hidup kami. Terima kasih Tuhan.
pada hari ini kami ada dalam gereja melaksanakan acara pemberkatan nikah. Kami mau mendapat akan firman khusus untuk mempelai Tuhan Yesus. Bapak, sebagaimana Bapak melakukan di zaman Eden terhadap Adam dan Hawa, biarlah hal itu juga Engkau lakukan bagi kedua mempelai ini ya Tuhan Yesus. Dan biarlah hamba-Mu Engkau beri kesempatan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah kami semuanya telah mendengar isi hati-Mu, kami semua diberkati, kami semua dipulihkan. Dan biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara, kami siap untuk mendengarkannya. Biar demi nama Yesus Kristus, haleluya. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar saudara dikasih Kristus? Puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Karena Tuhan Bapa kita adalah Allah yang memelihara setiap hidup kita. Dan sejak ciptaannya manusia sampai hari ini Dia tetap ada bersama kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dan hari ini kita akan dengan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan telah mengerjakan pertemuan antara Adam dan Hawa di Taman Eden menjadi suatu keluarga. Dan ini dimulai oleh Tuhan sendiri, inisiatif Tuhan sendiri. Dan juga di akhir zaman Tuhan juga menggambarkan antara orang percaya dengan Yesus seperti perkawinan anak domba di kerajaan surga. Nah saudara, mari kita membuka di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Bagi saudara yang punya Alkitab, kita akan membuka bersama-sama, kita akan membaca Kejadian pasal 2 ayat ke-18 sampai ke-24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau seorang sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semua kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap makhluk yang hidup, diberikanlah nanti nama makhluk hidup itu. Manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung udara dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupi tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian berkat firman Tuhan hari ini. Kita mengetahui saudara bahwa inisiatif untuk menjadi satu keluarga itu berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan yang memberikan rasa kasih sayang itu kepada orang yang saling mencintai. Dan mereka juga dipertemukan dalam keadaan yang mungkin tidak terduga. Saya percaya Heri Saputra dan Rustiana dari kecil tidak pernah ada, pasti mempunyai sudah kenal dari kecil tidak kan? Dan tiba-tiba saja entah satu pertemuan di mana dan saling menyukai, saling mengasihi, dan timbul rasa kasih sayang. Amin. Ini semua dari mana? Kita lihat ini baca berasal dari Tuhan sendiri. Kalau kita melihat dari ayat firman Tuhan tadi, Adam diciptakan Tuhan, kemudian Adam memberikan kuasa kepada Allah memberikan kuasa kepada Adam untuk menguasai seluruh hewan-hewan dan seluruh penciptaan Tuhan yang lain. Dan Tuhan kira pada waktu Tuhan menciptakan semua binatang-binatang dan semua burung-burung, semua yang ada makhluk hidup bisa memberi pertemanan kepada, artinya rasa teman, rasa berteman kepada Adam. Tapi ternyata kita berkata bahwa
Bagi Adam, dia tidak menjumpai seorang penolong baginya. Dari inisiatif inilah Tuhan mulai membuat Adam tertidur. Dan waktu Adam tertidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuknya dan membentuk seorang perempuan dari tanah lagi, sama seperti cara penciptaan Adam. Dan setelah itu dibawanyalah perempuan ini kepada Adam. Dan pada waktu Adam melihat, dia berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan namanya perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Pertemuan itu membuat rasa cinta. Dan saya percaya juga pertemuan kalian bisa akibat karena itu. Amin. Ya, saya tidak tahu karena selama ini konseling dengan Ibu Gembala, ya. Tapi saya percaya kalian sudah terbuka kapan jumpanya, di mana jumpanya, dan bagaimana perjumpaan kalian. Dan saya percaya itu salah satu tanda dari Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang mempertemukan kalian. Amin. Dan kalau Tuhan yang mempertemukan kalian, maka kalian harus hidup dalam Tuhan. Itu sudah penting. Ya, saudara, perkawinan adalah bentuk, pernikahan adalah bentuk daripada apa yang Tuhan sudah ciptakan dari sejak semula. Keluarga adalah bentuk yang Tuhan sudah siapkan, sudah Tuhan lakukan dari sejak semula. Oleh sebab itu, pernikahan orang percaya ini adalah pernikahan seperti yang Tuhan inginkan di Taman Eden. Jadi bukan hanya sekedar aku suka kamu, kita hidup bersama, kita melanjutkan hidup ke depan. Tapi ini adalah karena ada karya Tuhan. Kalau akibat karena karya Tuhan, maka kita harus tahu, kita harus memahami bahwa Tuhan turut ambil andil dalam setiap kehidupan berkeluarga. Amin. Nah, saudara, kalau kita membaca dari ayat firman Tuhan tadi, penting di sini kita baca di dalam ayat yang ke-24 tadi. Dikatakan, sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu ayat ini sudah menggambarkan seluruh kehendak Allah bagi setiap keluarga. Kalau kita melihat di sini bahwa seorang laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya, ini berarti bukan tidak mengakui ayah dan ibu, tapi berbicara bahwa hari itu pada waktu engkau telah masuk dalam pernikahan, maka ayahmu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Orang tuamu adalah Tuhan, baik dari orang tua laki-laki maupun yang perempuan. Dialah penentu dari setiap keluarga. Memang ayah dan ibu adalah yang memberikan engkau, yang memelihara engkau. Tetapi pada waktu engkau telah bersatu dalam pernikahan, Tuhan mau dialah segalanya dalam keluarga itu. Tuhanlah segalanya dalam keluarga itu. Amin. Itu yang pertama, pengertian yang pertama. Dan yang kedua dikatakan dan bersatu dengan istrinya. Nah, saudara, kata bersatu dengan istri ini bukan sekedar hanya bersatu karena kita saling suka, kita hidup bersama, tidak. Tapi ada dasar yang membuat satu bersatu. Dasar apakah yang membuat keluarga itu bisa bersatu? Tidak ada lain adalah dasar yang telah Tuhan berikan. Apakah yang Tuhan berikan kepada manusia? Pada waktu penciptaan dikatakan firman Tuhan berkata bahwa kalau kita membaca di dalam Kejadian tadi, Allah membentuk Adam melalui tanah dan debu, ya. Dan kemudian apa? Dia menghembuskan nafasnya. Sebab Tuhan sudah berkata, marilah kita. Di dalam firman Tuhan berkata, jadi 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa ikan-ikan laut dan burung-burung darah dan ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan rayap di muka bumi. Lalu Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Selama kita berpikir bahwa kita ini diciptakan Tuhan menurut gambar Tuhan, dan kita perhatikan bahwa tubuh kita punya tangan, punya kaki, baru kita berpikir bahwa Allah itu punya tangan, punya kaki juga.
Tapi sebenarnya kalau saya ambil kesimpulan bahwa apa yang kata firman Tuhan ini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ini bukan sekedar hanya profilnya yang mirip, tetapi yang paling penting di sana adalah penciptaan manusia adalah menggambarkan gambaran Allah itu sendiri. Bukan tentang profilnya, bukan tentang bentuknya, tapi tentang kasihnya. Ini yang banyak dilupakan. Kita hanya berpikir bahwa ayat ini berbicara tentang Allah menciptakan manusia untuk gambar dan rupa Tuhan. Tetapi saya mengatakan pengertian gambar dan rupa Tuhan bukan hanya berbicara tentang bentuk, tapi berbicara tentang karakter. Amin. Itu yang sebenarnya. Jadi kita ini dibentuk, manusia ini dibentuk dengan karakternya Tuhan. Dan saatnya kita akan juga kembali. Dan kalau firman Tuhan berkata bahwa kita yang debu menjadi tubuh menjadi debu, maka jiwa dan roh akan kembali kepada Tuhan. Jiwa dan roh ini nggak berbentuk, saudara. Sekalipun secara kasat mata kelihatannya dia berbentuk seperti ada tangan dan kaki. Tapi kalau sudah bentuk roh, ini nggak bisa artinya tidak bisa digambarkan bentuknya kayak apa begitu. Tapi memang inilah yang sebenarnya yang Tuhan mau, bahwa Allah itu roh. Amin. Maka kita juga ciptanya akan menjadi jiwa dan roh di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya penciptaan manusia itu bukan sekedar hanya bentuknya diciptakan dari debu, tetapi yang paling penting dari penciptaan kita, dari penciptaan yang kita diciptakan adalah karakter Tuhan ada dalam diri kita. Oleh sebab itu dalam hal pernikahan juga, masing-masing kita diciptakan dari Tuhan. Kalau kita baca tadi bagaimana Adam diciptakan dari debu dan tanah, dan Tuhan mengembuskan nafasnya, dan juga perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki dan diciptakan dari tanah dan debu juga, dan dihembuskan nafas Tuhan. Bicara tentang kasih. Oleh sebab itu pemersatu dari keluarga adalah kasih. Tidak ada lain. Pemersatu kalian menjadi suami istri adalah kasih. Dan saya percaya bahwa pertemuan kalian juga karena kasih dari sejak awal. Amin. Bukan karena ganteng, bukan kasar, tapi karena kasih. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita dengan karakter kasih. Di dalam karakter kasih itulah yang harus ada dalam setiap keluarga. Waktu kalian membentuk keluarga, waktu kalian menjadi suami istri, maka karakter itu harus ada terus. Karena dengan demikianlah kalian dipersatukan. Tidak ada mungkin orang bisa dipersatukan tanpa kasih. Tapi orang dipersatukan karena kasih. Oleh itu hal yang paling mendasar di dalam pernikahan adalah tentang apa cita-cita ke depan, bagaimana kita akan bentuk keluarga kita, bagaimana kita akan nanti kaya raya segala sesuatu. Itu hanya akibat. Tapi tujuan utama dari suatu keluarga dibentuk adalah supaya kasih itu terjadi. Amin. Kasih itu terjadi. Jadi kalau kita baca firman Tuhan dikatakan tadi di ayat yang ke lalu Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, kata bersatu di sini tidak ada cara lain, hanyalah karena kasih. Amin. Jadi keluarga itu adalah gambaran dari kasih Allah. Jadi Eri dan Rostiana, kalian membentuk keluarga bukan karena kalian ingin supaya saling mencintai saja, tapi supaya ada nampak kasih Allah di dalam kehidupan keluarga suami istri. Dan itu menjadi dasar. Dan itulah dikatakan oleh Tuhan Yesus dari hukum yang pertama dan utama di muka bumi. Tidak ada hukum lain yang bisa menyamai hukum. Adalah apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kalbudimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah
sesama manusia seperti dirimu sendiri. Gambaran kasih inilah yang harus ada dan muncul dalam kehidupan keluarga kalian. Karena keluarga adalah kasih, sama seperti Tuhan adalah kasih. Amin. Nah, bagaimana supaya bicara tentang kasih ini boleh terjadi dalam keluarga? Kita harus kembali kepada hati Tuhan. Pertama, kasih adalah pengorbanan. Kita melihat bagaimana Bapa itu menunjukkan tentang kasih adalah pengorbanan. Di dalam Yohanes pasal 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Itulah gambaran kasih yang mestinya ada di dalam keluarga suami istri. Kasih yang berkorban, kasih yang memberi pengorbanan. Kalau Al-Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihlah istrimu. Itu secara kesimpulannya. Ini akan bisa terjadi kalau kasih itu ada di dalam keluarga. Kalau kita melihat firman itu berbicara tentang hubungan Kristus dengan jemaatnya, disamakan dengan hubungan suami dengan istri. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus Yesus. Kalau kita melihat kenapa jemaat bisa tunduk kepada Kristus Yesus, karena kasih Yesus. Amin. Iya, kita menjadi tunduk kepada Tuhan karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Demikian juga lah suami istri tunduk kepada suami karena suami lebih dahulu mengasihi istri. Dan selanjutnya katakan, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, yang memberikan nyawanya kepada jemaatnya. Itulah kasih yang berkorban. Demikian juga sebagai suami, hari mengasihi istri, bukan seperti apa yang selama ini engkau pikir, tapi apa yang sebenarnya Tuhan pikirkan, yaitu mengasihi dia dengan memberikan korban. Apa korban? Engkau memberikan segala sesuatu untuk istri, untuk keluarga. Sama seperti Yesus memberikan segala sesuatu, bahkan nyawanya bagi jemaatnya. Itulah kasih yang harus ada di dalam keluarga. Dan kedua, kasih itu adalah yang memelihara. Kita tahu kita semua dipelihara Tuhan oleh karena kasihnya. Amin. Dan segala hal kita dipelihara Tuhan karena kasihnya. Demikian juga suami harus memelihara istri dan keluarganya karena kasih. Nah, demikianlah maka suami harus menunjukkan bagaimana kasih itu yang memelihara. Yang ketiga, kasih itu harus saling mengampuni. Tidak bisa dipungkiri kalau ditanya semua keluarga bahwa tidak selamanya suami istri itu indah. Ya, hanya awal-awal pindah disuruh dikit, kita akan jalan ke sana kemari, kita akan bersuka cita. Tapi kalau kita melihat dan mendengarkan kesaksian pada ibu dan pada suami, ternyata mereka juga mengalami masalah. Bahkan kadang-kadang masalah itu sangat besar. Bahkan kadang-kadang mereka pikir, kok gak seperti ini ya? Dulu gak pernah melakukan seperti ini, kok jadi seperti ini ya? Tapi kalau tidak saling mengampuni, maka keluarga itu menjadi permasalahan besar. Jadi supaya kembali kepada kasih, maka keluarga harus saling mengampuni. Amin. Karena kasih harus saling mengampuni. Kemudian kasih itu adalah membangun komunikasi. Bagaimana komunikasi memang boleh bicara tentang komunikasi dalam berbicara, komunikasi dalam perilaku, komunikasi dalam bahasa tubuh, banyak hal komunikasi yang bisa dilakukan oleh manusia. Terus itu supaya kasih itu tetap ada di dalam suami istri, maka komunikasinya harus komunikasi penuh kasih. Memang kita
tidak bisa pungkiri bahwa dunia sedang mengajarkan bagaimana komunikasi yang buruk. Bahkan terkadang banyak orang suka dengan, bahkan lebih ingat akan komunikasi-komunikasi yang buruk, kata-kata yang buruk, kata-kata yang menyakitkan daripada kata-kata yang baik. Ini salah satu dosa daripada manusia. Tapi bagi orang yang sudah percaya Tuhan, mestinya kita harus meninggalkan semua hal-hal yang buruk itu. Kita harus kembali kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu kasih-Nya. Makanya bangunlah komunikasi dengan baik. Baik dalam ucapan, baik dalam tingkah laku, baik dalam bahasa tubuh. Harus gambaran kasih yang muncul. Mungkin memang akan ada terjadi perselisihan, pergaduhan, ketidakcocokan, bentrok, tetapi semua bisa diselesaikan kalau semua kembali kepada kasih. Hati-hati dengan ucapan. Hari ini banyak pertengkaran terjadi karena ucapan. Banyak masalah terjadi karena ucapan. Bahkan banyak nyawa melayang karena ucapan. Maka belajarlah tentang ucapan yang benar. Firman Tuhan berkata, apa yang baik, apa yang indah, apa yang sedang didengar, apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah semua itu. Tidak perlu kita pikir hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak enak. Kan itu akan membuat kita memiliki ucapan-ucapan yang tidak baik. Tapi firman Tuhan berkata, apa yang baik, apa yang benar, apa yang sedang didengar, apa yang menjadi kebajikan, kita harus pikirkan itu. Supaya itulah yang akan muncul dari ucapan kita, dari bahasa tubuh kita, dari tingkah laku kita. Maka keluarga itu akan dipenuhi dengan kasih. Amin. Nah, yang selanjutnya saudara, bahwa Allah pada waktu membentuk Adam dan Hawa menjadi satu keluarga di Taman Eden, tujuan itu apa? Tujuannya adalah supaya segala ciptaan manusia, ciptaan Allah, segala ciptaan Allah itu dikelola oleh manusia. Amin. Karena kita berkata di dalam Kejadian 1 ayat 20 berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas bulu-bulu darah, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang mata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menjadikan Adam dan Hawa menjadi satu keluarga, supaya mereka menerima tampuk pengelolaan, mengelola, ya, berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan sejak awal dari kejadian, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada ciptaannya Adam dan Hawa. Kalau kuasa itu sudah diberikan Adam dan Hawa, maka kuasa itu juga ada diberikan kepada setiap kita yang percaya. Amin. Kuasa apa? Untuk mengelola. Maka mari dalam hal ke depan sebagai suami istri, pandai-pandai mengelola apa yang Tuhan berikan. Ya. Segala sesuatu ciptaan Tuhan ini adalah untuk kebutuhan suatu keluarga. Dan Tuhan minta adalah mengelolanya dengan baik. Kalau kita melihat hari ini banyak hal manusia bukan mengelola alam dengan baik, justru membuat alam jadi rusak dengan cara yang berlebihan. Tapi dari firman Tuhan berkata bahwa manusia diciptakan jadi satu keluarga, Adam dan Hawa, untuk mengelola segala ciptaan itu. Dan kita sebagai keturunan Adam dan Hawa, kita juga diminta untuk mengelola apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan ingin memberkati keluarga. Di Taman Eden, Tuhan sudah berbicara bahwa Allah memberkati mereka. Dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan laut dan burung-burung darah, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kita melihat bahwa dari awal
Di Taman Eden, Tuhan sudah memberikan berkat bagi keluarga. Amin. Jadi kita harus tahu, ya Heri dan Rostian harus tahu bahwa sumber berkat itu dari Tuhan sendiri. Dan dia berkata, Allah memberkati mereka. Jadi Heri dan Rostiana dipersatukan Tuhan untuk supaya berkat Tuhan itu mengalir. Amin. Oleh sebab itu, sebagai suami istri, tidak ada tempat lain engkau untuk pergi berbicara, hanyalah kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu, sebagai seorang laki-laki, Heri harus membawa keluarganya untuk menjadi Heri menjadi imam dan raja dan nabi dari keluarganya untuk datang kepada Tuhan. Ini tanggung jawab sebagai laki-laki. Ini tanggung jawab sebagai seorang suami. Ini tanggung jawab sebagai seorang ayah nanti. Membawa keluarganya datang kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati keluarga. Kalau banyak contoh di dunia, orang tanpa Tuhan bisa diberkati kelihatannya. Orang tanpa percaya Tuhan juga mereka bisa kaya raya. Saudara, jangan contoh itu. Justru mereka sedang ada dalam bahaya. Mereka tergelincir dan akan binasa selama-lamanya. Tapi bagi orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia. Bahkan bukan hanya yang memberkati dalam dunia ini saja, tapi juga membawa ke dalam kehidupan kekal di surga. Jadi, sebagai kesimpulannya, bagaimana Allah telah membentuk keluarga di Taman Eden, begitu indah, begitu saling mengasihi. Demikian juga Tuhan mau supaya keluargamu, Heri dan Rostiana, seperti bagaimana Allah membentuk keluarga di Taman Eden. Dasar satu-satunya bukan hal kecantikan, bukan kegantengan, bukan karena uang atau bukan apapun, kepintaran atau kedudukan. Dasar untuk keluarga itu boleh diberkati Tuhan dan diberi kuasa adalah karena kasih. Dan segala sesuatu, apapun ucapanmu, tindakanmu, bahasa tubuhmu, memperlihatkan tentang kasih. Baik kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Boleh belajar tentang semua buku-buku tentang bagaimana bentuk keluarga yang baik. Tapi dari semua buku itu tergantung kepada hukum kasih. Sebab kalau sudah tidak ada satu keluarga, sudah tidak ada kasih, maka keluarga tidak akan bisa berjalan ke depan. Keluarga itu akan berantakan. Sekalipun orang bisa kita lihat kaya raya, hebat, berpendidikan, cantik, ganteng, tapi kenapa bisa berpisah? Kenapa bisa bercerai? Itu semua karena sudah tidak ada kasih. Oleh sebab itu, kalau dari awal Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa karena kasih, maka demikian juga Heri dan Rostiana dipersatukan Tuhan karena kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengerti hari ini. Karena dari awal Engkau telah membentuk keluarga itu dengan dasar kasih. Bahkan lebih lagi, dari awal Engkau membentuk manusia yang awal pertama itu serupa dan segambar dengan Engkau, yaitu serupa dan segambar dengan kasih. Oleh itu Kau berkata bahwa Allah itu adalah kasih, maka kami yang ciptaanmu adalah juga kasih. Dan Kau menghendaki Heru dan Rostiana itu bersatu. Ini semua karena kasih. Oleh itu Tuhan kami berdoa, biar mereka boleh memelihara kasih Tuhan itu di dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mereka tetap menjadi keluarga yang diberikan kuasa
untuk mengelola segala hal yang ada di muka bumi ini. Karena kasih Allah ada dalam keluarga mereka. Dan juga Engkau memberkati mereka karena ada kasih-Mu bersama mereka. Terima kasih. Biarkan boleh kembali hari ini mengerti akan hati-Mu tentang kami yang sedang berkeluarga ini. Terpujilah Engkau. Mari Engkau terus tuntut kami di dalam acara selanjutnya. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami. Bukan hanya dalam kebenaran firman yang kami dengar, tapi kami juga bisa merasakan kasih-Mu yang sedang melingkupi kami hari ini. Terpujilah Engkau yang Tuhan yang telah berfirman bagi kami. Kami ucap syukur dan berdoa dalam demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.